Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama adalah saya, Indi Aulia Uktarusana, dengan nomor induk mahasiswa 203307052 dari TI 4C. Kemudian ada teman saya. Saya Radita Putri Maharani dengan nomor NIM 203307021 dari 4C Teknologi Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah pengolahan Big Data yang berjudul metode klasifikasi pada data mining. Untuk yang pertama ada kerangka masalah, antara lain latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Kemajuan teknologi di segala bidang meningkat dengan begitu cepat, seperti penggunaan kartu kredit. Kartu kredit merupakan jenis kartu yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual-beli, baik barang maupun jasa, di mana pelunasan dan pembayaran dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah minimum tertentu. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi secara pesat, terdapat dampak negatif, salah satunya adalah maraknya penipuan pemalsuan kartu kredit. Peran penting bagi perusahaan, kartu kredit dapat mengenali suatu transaksi palsu dari kartu kredit sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya untuk barang yang tidak dibeli. Bisa next. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana mengklasifikasi data transaksi palsu pada kartu kredit. Dengan tujuan mengetahui klasifikasi dari data transaksi palsu kartu kredit. Kemudian next. Untuk identifikasi dan pengumpulan data, sumber untuk data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dataset yang berisi transaksi yang dilakukan oleh kartu kredit pada bulan September 2013 oleh salah satu pemegang kartu kredit di Eropa. Dataset ini menyajikan transaksi yang terjadi dalam 2 hari dengan sejumlah 284.807 transaksi. Kemudian bisa next. Nah, untuk praktikum klasifikasi akan dilanjutkan oleh Radita. Selanjutnya, praktikum klasifikasi. Di dalam praktikum klasifikasi antara lain ada proses data, exploratory data analysis atau EDA, trend model, dan finalis the project. Proses data. Yang pertama, proses data ada 1. Import library yang diperlukan yaitu NumPy, Matplotlib, PyPlot, Pandas, dan Seaborn. 2. Load dataset atau menampilkan dataset yang diperlukan dengan menampilkan data yang ada pada dataset. Yang ketiga, menampilkan info dataset dan mengecek apakah ada data kosong pada dataset. Yang kedua, ada exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama, menampilkan visualisasi analisis dataset dari kolom V7 menggunakan displot. Yang kedua, menampilkan visualisasi analisis dataset perbandingan kolom kelas dan amount menggunakan boxplot. Yang ketiga, menampilkan visualisasi analisis dataset dari kolom kelas menggunakan conplot. Yang keempat, menampilkan visualisasi analisis dataset dari semua kolom yang ada pada dataset menggunakan histogram. Yang kelima, menampilkan korelasi setiap kolom dan hasilnya hampir sebagian besar tidak memiliki korelasi satu sama lain. Selanjutnya ada train model. Yang pertama, mendeklarasikan kolom yang akan digunakan untuk data training dan testing. Yang kedua, pisah data menjadi training dan testing, lalu tampilkan keduanya. Yang ketiga, membuat scalar dengan tujuan membuat skala karena jarak interval kedua variabel terlalu jauh. Yang keempat, membuat training model dengan menggunakan Gaussian NB dengan menggenerate data latih. Yang kelima, memprediksi hasil data testing, kemudian mengevaluasi dan memvalidasi hasil prediksi. Yang terakhir ada finalis the project, yaitu ada visualisasi
persebaran data training, dan ada visualisasi persebaran data testing. Lanjut untuk ke praktikum ke Jupyter. Untuk praktikum pertama, yaitu yang kita lakukan mengimport library. Import library yaitu ada import NumPy, indekskan menjadi NP, ada import matplotlib pyplot sebagai PLT, ada import pandas sebagai PD, ada import Seaborn sebagai SNS. Kemudian load dataset, yaitu credit card dataset CSV dengan menggunakan PD read CSV. Kemudian tampilkan isi dari dataset. Ini menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Kemudian melihat ringkasan data, yaitu menggunakan data set info. Ini adalah ringkasan dari data. Kolom dataset. Yang keempat ada mengecek nilai kosong dari dataset. Kita cek, kalau value-nya 0, maka datanya tidak kosong alias data terisi penuh. Kalau ada value-nya none, maka ada beberapa data yang kosong. Lalu kemudian analisis dataset dari kolom ini sudah masuk ke EDA. Jadi kita visualisasikan data dari kolom V7 dengan menggunakan plot displot. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada analisis dataset perbandingan dari kolom kelas dan amount menggunakan box plot. Lalu kemudian ada import Seaborn untuk menggunakan count plot dari kolom kelas. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada menampilkan seluruh kolom dari dataset menggunakan histogram. Kemudian ada korelasi di setiap kolom menggunakan heat map. Seperti ini hasilnya. Ini bisa dilihat korelasi antar kolom sangat jarang, bisa dibilang hampir tidak ada. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Indi. Baik, untuk berikutnya adalah mendeklarasikan fitur vektor, di mana kolom yang akan digunakan untuk data training dan testing ini dan target dari variabel. Di sini menggunakan variabel X dan Y dengan dataset ilog dengan 7,29. Kemudian untuk yang variabel Y-nya adalah -1. Dengan keterangan data X dari kolom F7 dan amount, kemudian yang data Y adalah kolom terakhir. Kemudian kita tampilkan untuk yang variabel X, kemudian menampilkan juga untuk yang variabel Y-nya. Berikutnya adalah memisahkan data menjadi data training atau data testing. Jika sudah dipisah, kemudian kita menampilkan dari data X-train. Berikutnya ada menampilkan data dari X-test. Setelah itu membuat scalar dengan tujuan untuk membuat skala karena interval kedua variabel terlalu jauh. Menggunakan scalar processing import dari standar scalar. Kemudian memanggil naive Bayes dengan Gaussian NB karena datanya ini bertipe numerik. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada menggunakan from scalar naive Bayes import Gaussian NB. Kemudian yang output yang dihasilkan adalah Gaussian NB. Berikutnya adalah
digunakan untuk memprediksi, di mana di sini variabel Y kemudian underscore pred sama dengan GNB prediksi X testnya. Kemudian selanjutnya ada evaluasi dan validasi hasil klasifikasi dengan confusion metric. Nah, di sini ada untuk yang dijadikan adalah Y-test dan Y-pred. Kemudian kita tampilkan dengan perintah print. Dengan keterangan true positif 2825 sebagai diprediksi penipuan dan benar. Kemudian untuk true negatif dalam kurung 1 diprediksi tidak penipuan dan benar. Kemudian ada false positif 22 diprediksi tidak penipuan tetapi salah. Kemudian ada false negatif 1 diprediksi penipuan tetapi salah. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang kemudian adalah persebaran data training. Di sini kita menggunakan color map-nya adalah green dan light blue. Nah, di sini untuk title-nya adalah klasifikasi data dengan naive Bayes, data training, dengan X label data transaksi, dan Y labelnya adalah jumlah transaksi. Kemudian dapat dihasilkan sebagai berikut untuk jumlah transaksi dan data transaksinya. Berikutnya adalah persebaran data testing, di mana masih sama di sini adalah untuk title-nya klasifikasi data dengan naive Bayes data testing, dan PLT X labelnya adalah data transaksi, dan Y labelnya adalah jumlah transaksi. Dihasilkan sebagai berikut. Untuk penutup, ada kesimpulan dan referensi. Kesimpulan, berdasarkan praktikum di atas menggunakan dataset credit card fraud, yaitu dataset yang mengklasifikasi data transaksi penipuan atau tidak. Untuk data training dan testing menggunakan 1% dari data yang berjumlah 2.849 data. Untuk hasil dari confusion matrix adalah true positif sebanyak 2.825 data yang diprediksi penipuan dan benar. Untuk true negatif sebanyak 1 data yang diprediksi tidak penipuan dan benar. Untuk false positif sebanyak 22 yang diprediksi tidak penipuan tetapi salah. Untuk false negatif sebanyak 1 data yang diprediksi penipuan tetapi salah. Lanjut, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk melakukan praktikum ini. Selanjutnya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.